Annyeong Ayohanas. Gue nggak tahu ini gue mau masukin ke segmen mana. Intinya gue tiba-tiba nemuin sesuatu dan kayaknya nggak bisa nunggu besok. Gue harus share hari ini juga. Sorry gue nggak bisa kenceng-kenceng karena ini jam 12 malam. Anak bini gue udah tidur dan ini bukan di studio, ini di kamar gue doang. Gue berasa harus share ini segera gitu ya, mumpung masih hangat di otak. Jadi barusan gue ngelihat live Instagramnya Dian Sastro featuring Dita Karang. Apa kabar? Oh my god. Dita Karang teman-teman tau lah ya, seorang K-pop idol asal Indonesia yang lagi terkenal banget sekarang, grupnya Secret Number. Dia trending 1 kemarin di Indonesia, hari ini udah masuk ke trending 2 sih. Dengan grup yang baru debut namanya Secret Number. Si Dita Karang ini viral banget beberapa pekan terakhir. Gue tonton reactionnya di beberapa akun YouTube influencer K-pop Indonesia. Pada rame deh ngebahas soal si Dita Karang ini. Seperti yang teman-teman dengar di episode sebelumnya kan, nggak gampang jadi seorang idol, itu susah banget. Orang Korea sendiri aja susah, apalagi bagi orang luar, apalagi bagi orang Indonesia khususnya. Itu nggak gampang. Nah, pas gue nonton video ini, barulah satu persatu tabir terbuka. Makanya gue harus bikin video ini sekarang gitu. Pertama, ketika dia bilang, pertama gue merhatiin nih, si Dita ngomongnya ternyata medok gitu kan. Baru aja nyampe, baru banget nyampe. Kata gue, oh orang Jawa, ya udah. Kalau di Jogja itu adalah kampung halamannya Dita dan ibunya Dita, keluarganya Dita, dan juga kampung halamannya manajer aku, yaitu Mas Wisnu. Nah pas part ini gue udah mulai, Jogja gitu. Kan soalnya gue kan 9 tahun hidup di Jogja, kuliah sampai kerja di sana waktu itu. Jadi lumayan kaget, Jogja nih. Mungkin dulu kita pernah ketemu kan sama-sama di Jogja. Ya kan siapa tahu. Oke, nggak penting, kita lanjut. Nah, ketika dia ngomong, Kamu dulu pertama kali suka aku kan 21. 21, oke. gue kaget. 21 Blackjack. 21 atau Blackjack itu fansnya mungkin nggak sebanyak anak-anak SM. Makanya kalau ada anak Blackjack di Jogja, itu kan berarti skupnya nggak besar banget, kecil banget. Berarti ada kemungkinan nih kita pernah ketemu. Kalau di dalam ilmu jurnalistik ini namanya proximity, kedekatan. Contohnya nih teman-teman baca berita. Ada bencana alam. Pas teman-teman baca, lihat lokasinya, di Cina. Rasanya tuh nggak akan, waduh gitu. Bencana alam, kasihan ya. Udah paling gitu doang. Kayak misalkan kemarin corona kan di Cina, kita pertama kali tahu beritanya kan, serem ya, udah gitu doang. Tapi begitu tahu COVID ditemukan di Indonesia, itu langsung, Indonesia men, langsung trending di mana-mana. Perasaan kita juga akan beda. Nah begitu tahu lebih spesifik lagi, ada COVID nih di Depok. Nah teman-teman yang di Depok lebih kaget lagi, karena semakin dekat dengan kita, maka semakin kita akan tertarik dengan berita tersebut. Sama, gue juga pas taunya dia orang Indonesia, orang Indonesia, wow. Semakin dia Blackjack, kaget dong gue. Dan dia juga ngomong. Jadi aku cover 21 sama temen-temen aku. Terus ikut lomba gini-gini kan. Akhirnya gue mikir, bentar. Dita. Ketika gue ingat, dulu banget tahun 2013, itu ada cover dance 21 anak-anak Jogja. Gue masih kuliah dan anak-anak ini adalah anak-anak SMP dan SMA. Berempat, namanya ANC. Gue lihat deskripsinya, bener ternyata ini Dita ANC. Dan ternyata gue lihat komen-komennya, bener. Wow. Ya emang kenapa kalau dia ANC dari Jogja? Emang kenapa? Emang lu pernah ketemu? Pernah perform bareng dia waktu ngedance? Atau pernah apa? Yang bikin gue kaget adalah gue pernah jadi produser MV covernya ANC. Jadi video MV cover pertama ANC yang ada Dita di dalamnya, itu gue yang buat. Mulai dari naskahnya, adegannya harus kayak gimana, nyari propertinya, syutingnya, bahkan sampai ngeditnya, itu gua bareng tim yang buat.
Bahkan ini jadi salah satu karya yang gue banggakan dan gue masukin ke CV kerjaan gue. Dan saat video ini dibuat, gue baru nyadar juga ternyata thumbnail di CV gue pakai foto-foto Dita juga. No pics hoax, mana foto barengnya pas syuting, mana? Nggak perlu, karena video ini gue buat bukan untuk pansos, mau cerita bahwa gue pernah satu project sama si Dita. Nggak, bukan untuk itu. Yang mau gue bahas adalah, dari Dita gue belajar bahwa kita hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Catat, kita hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Dita suka K-pop. Dia bahkan bilang, dia dari SD itu sudah latihan dance, mulai dari balet sampai dance tradisional seperti tari Bali dan lain-lain. Dia latihan kerja keras sampai jadi dance cover. Ketika dia jadi dance cover, di saat itu pun dia memilih untuk membuat video profesional. Berbeda di zaman itu belum ada anak dance cover yang bikin video seniat itu. Tapi Dita serius bersama teman-temannya saat itu. Setelah lulus SMA, dia ke Amerika, jatuh bangun sampai akhirnya dia ke Korea. Dia jadi trainee di sana. Dia belajar bahasa Korea setiap hari sampai akhirnya hasilnya hari ini dia debut jadi idol group. Sedangkan gue di masa lalu bisa dilihat dari karya-karyanya. Gue seorang filmmaker. Gue magang di berbagai perusahaan. Gue kerja. Gue pernah terlibat dalam pembuatan film layar lebar. Gue pernah ngedit berhari-hari sampai nggak tidur dan masuk rumah sakit gara-gara ngedrop. Gue bikin production house sendiri, ngerjain iklan, ngerjain company profile. Kalau pakai teori di awal bahwa kita hari ini adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa lalu, harusnya hari ini gue jadi apa? Ya mungkin harusnya hari ini gue jadi seorang director, atau mungkin gue jadi kru-nya Bong Joon-ho di film Parasite kan, wallahu alam ya. Tapi kenapa sekarang gue nggak jadi seperti itu? Itu karena berbeda dengan Dita yang tadi konsisten dalam pilihan-pilihan hidupnya menuju cita-citanya, gue nggak. Di tengah jalan, gue mengubah visi hidup gue. Yang tadinya mau jadi filmmaker yang sukses di Korea sana, berubah menjadi sesuatu yang sangat jauh berbeda. Maka dengan berubahnya visi hidup gue pun harus mulai dari nol lagi. Gue harus meninggalkan apa-apa yang gue sudah bangun bertahun-tahun, dan gue harus mulai belajar dan menempuh hal-hal baru yang sama sekali gue gak pernah bayangkan ada dalam hidup gue. Dan bener aja, ketika gue berubah haluan, mengambil pilihan-pilihan baru ini, orang-orang di sekitar gue, teman-teman gue, klien-klien gue, mentor-mentor gue, partner kerja gue, semuanya heran. Mereka bahkan menganggap gue aneh, gue mungkin habis dihipnotis atau mungkin masuk aliran sesat mana gitu. Lo bayangin aja, gue bareng sama Elan, kalau teman-teman masih ingat di episode Bedah Buku Pernah Tenggelam, Elan tuh sahabat karib gue. Lo coba teleponin Elan ya, ini temen sohib gue bro, dari zaman jahiliyah. Kita berdua bareng-bareng bangun production house yang namanya Secret, yang salah satunya bikin video MV covernya si Dita tadi. Kita berdua yang bangun dari awal, dari nol, lalu akhirnya di tengah jalan kita berdua memilih untuk keluar. Kita resign dari PH yang kita bikin sendiri. Uang yang tersisa dari hasil pendapatan kita di production house itu, kita kumpulin, kita bikin production house baru dengan visi yang baru, namanya Under Black Pictures. Dan jadilah karya seperti yang sudah teman-teman mungkin nonton, Bicara Cinta, Teman ke Surga. Itu web series yang gue buat setelah gue proses hijrah. Kita sama-sama belajar dari nol. Gue sama Elan keliling berdua naik motor di Jogja. Ya sejak itu mulai pelan-pelan, singkat cerita lama-lama kita pelan-pelan kayak ngaji bareng Elan ya. Kita punya daftar di dinding kita di tembok. Itu punya daftar kajian Jogja 1 pekan penuh dari subuh sampai isya. Dan mungkin di saat yang sama Dita juga di Jogja lagi menempuh pilihan-pilihan hidupnya, lagi belajar siang malam, latihan dance siang malam, sampai akhirnya Allah pertemukan gua dengan Yuk Ngaji. Di situ Allah ganti semua hal yang udah pernah gua lepas. Gua dapet teman-teman baru yang nggak kalah serunya, yang nggak kalah unik-uniknya. Gua dapet guru-guru baru yang luar biasa. Gua dapet kesibukan baru yang menghabiskan waktu gua, yang nggak kalah seru juga.
dan gue tetap bisa beraktivitas dengan hal-hal yang gue suka dan gue bisa seperti audiovisual seperti yang teman-teman nonton hari ini. Gue tetap bisa bikin video, gue tetap bisa ngedit. Jadi ketakutan gue kalau gue hijrah gue akan menjadi orang yang aneh, gue akan bersedih karena kehilangan sesuatu, ternyata enggak. Allah ganti dan insya Allah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Elan sekarang udah jadi ustadz, luar biasa. Padahal dulu awal-awal hijrah kita belajar baca Quran terbata-bata dari nol, cari guru ngaji. Sekarang beliau udah jadi trainer di ngaji, udah nge-training orang banyak. Banyak mungkin orang yang udah hijrah dengan wasilah beliau, luar biasa. Gua juga sekarang jadi YouTuber. Jadi subscribe nggak ini channel? Subscribe dulu, subscribe! Hikmahnya apa? Di video yang singkat ini gue cuma mau bilang, gue ulangin lagi, kita hari ini adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa lalu. So, mau jadi apa kita di masa depan adalah hasil dari pilihan-pilihan kita sekarang. Ada orang yang konsisten dengan pilihan-pilihan hidupnya. Ada yang kayak Dita, dia konsisten sampai akhirnya jadi idol K-pop. Ada yang mungkin seperti Hawaryun, yang konsisten dengan cita-citanya menjadi hafiz, menjadi seorang da'i. Andai mereka berubah haluan di tengah jalan, mungkin juga akan berubah ending hidupnya hari ini. Bisa jadi Dita jadi ustazah, terus Hawaryun jadi idol K-pop gitu. Ya kan bisa jadi. Andai kata mereka berubah haluan, tapi alhamdulillahnya mereka konsisten pada pilihan hidup masing-masing. So, apa tujuan hidup kalian? Coba dipikir. Udah? Nah, apakah pilihan-pilihan hidup teman-teman hari ini? Tontonan-tontonannya, bacaan-bacaannya, teman-teman, lingkungan-lingkungannya sudah sejalan dengan tujuan hidup teman-teman tadi? Kalau udah sesuai jalan yang ditempuh dengan tujuannya, selamat. Yakinlah kerja keras teman-teman, pengorbanan teman-teman, waktu yang teman-teman sudah investasikan, insya Allah akan berbuah kesuksesan. Bisa seperti Dita, bisa seperti Hawaryun. Tapi kalau teman-teman mulai ngerasa, kok bacaan-bacaanku, tontonan-tontonanku, kebiasaan-kebiasaanku, lingkungan teman-temanku, kok nggak sesuai dengan apa yang aku cita-citakan, belum terlambat kok untuk ganti haluan. Semoga video yang dadakan dan singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oh iya, gua Fuad Naim, Vira, dan juga Hasan Goci, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal a'idin wal fa'idin. Mohon maaf lahir dan batin. Tuh bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang mau bikin CV, kalau bisa dibikin unik. Kalau ini gue bikinnya ceritanya ala-ala pasport gitu tuh. Skillnya apa aja tuh, keren kan. Dan Fuad tahun 2013 kayak apa? Tuh gayanya luar biasa. Kayak om-om gue ya, berkumis. Gayanya Islamic State, radikal abis. Ini kalau keluarnya tahun 2020 mungkin udah masuk penjara gue ya, dikira ISIS. Wah, ada motonya dong. Cukuplah Allah bagiku. Laga lu atau ustadz banget sih. Ada ayatnya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Lah ini benar ayatnya. Tapi kok lu malah jadi K-popper sih? Gimana konsep hidup lu kagak nyambung. Sekarang jadi YouTuber. Gaje lu, nggak jelas lu.